Shalom. Shalom. Terima kasih. Thank you for Pak Arya and Yvonne and for the Prayer Tower community for inviting me to be a part of this with you. Ya, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Aryawan, kemudian juga kepada Ibu Yvonne, kemudian MDK karena sudah mengundang kami di acara ini. What a great privilege to be here. Jadi merupakan suatu kehormatan And untuk I'm bisa so hadir di glad sini. that you took your time to come be a part of this conference. Dan saya sangat senang sekali saudara bisa sediakan waktu, saudara bisa ambil bagian di event ini. I believe God is going to do something in your life. Dan saya these 2 percaya days. Tuhan akan kerjakan sesuatu dalam hidup saudara And hari do you ini. believe that? Kalau saudara, apakah saudara percaya? Amin. God's going to open our eyes of our heart. Tuhan itu akan membuka mata kita dan juga He's hati going to kita. show us more of what He wants to do through us. Dia akan tunjukkan lebih lagi tentang apa yang dia mau kerjakan melalui hidup kita. So I'm excited. Dan saya Hallelujah. bersemangat saudara. I want to thank my helper today, Stella. Yes, most welcome. Saya ingin berterima kasih juga dengan penolong saya Stella hari ini. I wish I could speak your beautiful language, but I have to have help. Saya berharap saya bisa berkhotbah dengan bahasa saudara yang begitu indah, bahasa Indonesia, tapi saya ternyata butuh pertolongan saudara. I'm from the United States. I live in Virginia. Jadi saya berasal dari Amerika, dari Virginia. Takes 33 hours of travel to get here, Jadi butuh 33 jam saudara untuk bisa sampai di sini. but it's amazing that God is moving. Amen. Tetapi yang menakjubkan adalah bahwa Tuhan itu bergerak di tempat ini. Amin. I've been to Indonesia. I don't know, maybe about 10 times. Saya sudah pernah ke Indonesia kurang lebih 10 But kali. my first time here in Solo. Tapi ini kali pertamanya saya ke Solo, So saudara. hallelujah. Haleluya. Good to be here. Ya, sangat senang bisa ada di sini. I have a number of things I can share that I have to go fast to accomplish my mission. Ya, jadi saudara, ternyata saya itu banyak hal yang ingin saya siarkan, tetapi saya harus bergerak dengan cepat supaya saya bisa selesaikan tugas saya ini. And I think I have some PowerPoint to help, some slides up here in your language. Ya, saudara, ada PowerPoint yang sudah disiapkan. Bisa disiapkan? I want to first tell you just a little bit about myself. Ya, saya ingin ceritakan sedikit kepada saudara tentang diri saya. I was a pastor for 35 years. Saya ini adalah gembala kurang lebih 35 tahun. For the last 12 years, I've just been traveling full-time to do this. Jadi terakhir 12 tahun terakhir ini saya sudah berpergian kemanapun untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Very early in my ministry as a pastor, God shifted my focus. Jadi di awal-awal pelayanan saya sebagai gembala, Tuhan itu mengubah fokus saya. Different from probably what most pastors focus on. Jadi fokus ini berbeda dari kebanyakan para gembala, saudara. God gave me a focus on transformation of the city. Jadi Tuhan itu berikan kepada saya sebuah fokus yaitu transformasi kota. What a perfect title for this conference here. Jadi saudara, judul yang sangat sempurna untuk He gave me a konferensi ini. focus on discipling the nation. Jadi Tuhan memberikan kepada saya untuk fokus untuk memuridkan bangsa-bangsa. And He told me to start studying how to do that. Dan Tuhan mengajarkan kepada saya bagaimana untuk memulai hal itu. Now this was different than just winning souls to Christ. Dan ini berbeda saudara dengan hanya memenangkan jiwa untuk Kristus, itu beda. But of course, which we need to do. Tapi yang tentu memang perlu kita kerjakan saudara. This focus is what happens after we bring them to Jesus. Jadi fokusnya ini adalah apa yang terjadi setelah kita membawa jiwa-jiwa itu kepada Yesus. Yes, we need to plant churches and grow the church. Ya betul, kita harus menanam gereja dan menumbuhkan gereja itu. But the focus that I have is then what is the church to do as it grows in the city, in the nation. Tapi fokus saya adalah apa sih yang harus dilakukan oleh gereja itu untuk bisa bertumbuh sebagai di dalam sebuah bangsa. For many pastors, just church growth is the goal. Jadi bagi beberapa gembala, fokusnya hanyalah kepada pertumbuhan gereja saja. But I'm going to share with you what I see, what our mission is. Tapi saya akan sharekan kepada saudara apa yang saya lihat, apa yang saya dapatkan dalam misi ini, saudara. City transformation, national transformation. Saudara, ada transformasi nasional atau transformasi kota. To see every sphere of life transformed by the king, in alignment with the kingdom of God. Jadi untuk melihat, untuk setiap kehidupan itu mengalami transformasi, mengalami perubahan, seluruh searah dengan kerajaan Allah. So as I just a little more about myself, as I started
studying these things Jadi saudara, saya siarkan saudara mengenai diri saya lebih. Saat saya mulai belajar mengenai hal ini, and teaching my little church these things. dan kemudian mengajarkan kepada gereja saya yang kecil tentang perkara My ini. church was never too big. Gereja saya nggak pernah jadi terlalu But besar. There's many other larger churches in my city. Ada banyak gereja-gereja lebih besar lagi di kota But saya. when the city leaders, the government had problems, Tapi saat pemimpin-pemimpin gereja ataupun They- kota, they came, pemerintahan they punya came to our masalah, church asking for help. mereka datang ke gereja kami untuk minta bantuan. Because our people were trained how to bring solutions. Karena apa? Jemaat kami, umat kami dilatih untuk bisa memberikan They solusi. knew that our church was not just trying to convert them, but we really wanted to bless the city. Jadi mereka tahu bahwa gereja kami ini tidak hanya ingin mengubah orang untuk jadi Kristen, tapi bagaimana mereka bisa memberkati kota. And our church, the people in our church were prepared how to do that. Dan jemaat kami disiapkan untuk bagaimana mengerjakan atau melakukan hal ini. So you see, my focus shifted not just to build a big church, Jadi saudara, fokus saya berpindah, But berubah. Tidak hanya sekedar membangun gereja yang besar, but to build big people. tetapi untuk membangun umat yang besar. Hallelujah. Haleluya. You know what I mean by that? Saudara tahu kan maksudnya itu, saudara? Where God's people are equipped to bring big impact everywhere they go. Jadi kita ini adalah umat Allah yang diperlengkapi untuk membawa dampak yang besar dimanapun kita pergi. Hallelujah. Haleluya. Is that what you want in your life? Apakah itu yang saudara inginkan dalam hidup saudara? Amin. Hallelujah. Amen. So we have, as I started to develop ways to train in this topic, Jadi saat saya mulai saudara melatih mengembangkan tentang topik ini, I began to put it into books and materials that I wrote, saya mulai taruh semua itu di dalam buku yang sudah saya tulis ini. into seminars and in different ways. Jadi di dalam seminar-seminar juga. And many other pastors and Christians learned about it across America, and they asked me to come and help them across the United States. Jadi juga banyak pendeta gembala yang ingin belajar dari saya dan mengundang saya melintasi negara Amerika ke negeri mereka. And then after that, many others began to hear of this in other countries and began to invite me as well. Dan akhirnya saudara, mulai dari situ banyak orang yang mendengar tentang saya dan akhirnya saya mulai diundang ke luar negeri saudara untuk berbicara mengenai topik ini. I want to make sure I follow my time. I don't Oke, see a time. saya ingin Okay. memastikan waktunya ini tepat, saya nggak bisa lihat jamnya. They will put the sign. Okay, all right, good. So now I lead a ministry called Global Transformation Network. Ya, saya sekarang memimpin sebuah pelayanan Global Mission Network. This is my website. You can Jadi look it saudara up. bisa lihat websitenya. But I've now traveled to over 70 countries. Saya sudah berpergian kurang lebih di 70 negara. I'm working with leaders in all sectors, all spheres of influence. Saya bekerja dengan para pemimpin-pemimpin di berbagai sektor. I've spoken to over 20 parliaments around the world, Saya juga sudah berbicara kepada 20 lebih parlemen di And- seluruh dunia. many different kinds of leaders Dan juga berbagai macam para pemimpin who are hungry for solutions yang lapar akan solusi for their nations, bagi bangsa mereka, for their cities. bagi kota mereka. Hallelujah. Haleluya. And this is, anyway, glory to God. Hallelujah. Dan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. I will tell you more about even some of the books and materials I have that you might want to learn, study more. Ya, saya akan ceritakan kepada saudara tentang buku-buku yang saya punya saudara, di mana mungkin saudara kepingin belajar lebih lagi tentang materi yang saya sampaikan. I've written about 15 books, but 6 are especially for international training. Saudara, saya sudah menulis 15 buku, tapi 6 diantaranya itu khusus untuk mentraining transformasi kota These 6 saudara. books are been translated into your language, Dan 6 buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, puji Tuhan. and they will be available later. They're not yet out on the table. Iya, saudara, nanti akan tersedia nanti, saudara. Saat ini belum But tersedia. unfortunately, mostly not in print form, but on a flash drive. You can. Oh, oke. Tapi saudara bisa ada di apa namanya di flash disk saudara. Okay, so that's my advertisement. Yeah. It's finished. Saudara, itu tadi baru iklannya saudara, tapi sudah selesai iklannya. Go to the next slide, if you would, please. Oke, next.
bisa mengikuti. How did Jesus shift my focus? Sorry. I wanted to share this first. Oke, saya ingin sharekan ini dulu, saudara. As I've traveled all over the world and met with many Christian leaders, Saudara, saya berkeliling dunia dan berjumpa dengan para I've come pemimpin. to really pretty much know almost every kind of transformation movement around the world. Saya bisa melihat, saudara, ada berbagai kegerakan Tuhan yang terjadi di I've seluruh met dunia. with the leaders involved, the Christians that God has raised up in many ways. Saya berjumpa dengan para pemimpin-pemimpin yang Tuhan bangkitkan dengan cara-caranya. And as I've met with these leaders, I've learned that there's the same common reasons why there's not major transformation. So, pada saat saya ketemu dengan para pemimpin itu, saya bisa menemukan paling tidak ada 6 alasan mengapa tidak ada terjadi yang namanya transformasi. First off, Yang pertama, most Christians don't even understand our calling to change the city, the nation. kebanyakan kita sebagai orang Kristen itu tidak mengerti, tidak memahami panggilan kita untuk mengubah bangsa. Most Christians still just think it's going to church and everything is all about their personal blessings. Jadi yang banyak kan orang Kristen pikir adalah hanya pergi ke gereja dan segala sesuatu untuk dirinya, untuk berkatnya diri pribadi sendiri. So they need to be awakened to and be involved with others with a vision for transforming the city. Jadi artinya mereka itu perlu dibangunkan supaya mereka bisa bergabung bersama-sama, terlibat bersama-sama dengan jemaat orang lain untuk adanya transformasi A bagi few are, kota. but most Christians do not yet have this vision. Saudara, memang sedikit yang punya visi itu, tetapi kebanyakan belum punya. The second problem Masalah yang kedua adalah is that even if Christians begin to have a vision for this, very few have gotten any training how to do it. jadi sekalipun mungkin ada orang-orang yang sudah punya visi tentang ini, tetapi mereka belum mendapat pelatihan yang cukup untuk hal ini. And so they might want to do some things, but they're not very effective. Jadi sebetulnya mereka kepingin kerjakan sesuatu, tapi nggak bisa efektif. The third problem, Masalah yang ketiga adalah, which by the way, I'm so happy that this conference having because it's helping to solve that second problem. yang omong-omong, saudara, saya sangat senang sekali, saudara, karena acara ini sebetulnya adalah merupakan bagian untuk menjadi solusi di masalah yang kedua yang tadi belum terlatih itu, saudara. You're here to get some training, some Saudara teaching di sini untuk mendapatkan training, untuk mendapatkan pengajaran that maybe you won't get in most churches. yang mungkin tidak bisa saudara dapatkan di kebanyakan gereja. So it's very exciting you're here. Jadi sangat Number senang, 3. saudara, bisa ada di sini, The saudara. third reason Christians do not have major impact. Nah, alasan yang ketiga mengapa orang Kristen itu nggak punya dampak yang besar, They're usually isolated, disconnected from each other. mereka biasanya itu tidak terkoneksi dengan satu sama lain. There's no unified, way of working together. Jadi nggak ada yang namanya kesatuan dalam bekerja bersama-sama. And so, yes, a Christian might say, I'm going to transform my business, and they're doing some good things in their business. Ya, memang ada orang-orang Kristen berkata, wah, aku ingin ada transformasi dalam bisnisku, dan And- mereka but lakukan a- sesuatu untuk bisnis mereka. But somewhere else in the city in Seoul, there's another Christian businessman who's doing the same. Tapi juga ada orang lain yang ada mungkin di kota Solo, seorang bisnismen yang ingin juga melakukan hal itu. And that's good. Dan itu memang baik. But if they connected together, Tapi bagaimana jika mereka bisa there bergabung would be a bersama-sama? way to start multiplying what they could do. Maka hal itu akan bisa menjadikan sebuah jalan multiplikasi dari apa yang mereka kerjakan sendiri-sendiri tadi, saudara. So this is the third problem, disconnection. Jadi ini masalah yang ketiga, saudara. Number 4. Terisolasi. The fourth problem, Yang keempat, Is masalah that- yang keempat. even if they start getting to know others with the same vision, Nah, sekalipun mungkin ya mereka sudah bisa kenalan satu sama lain dengan visi yang sama ini. many of them never do the hard work to make a measurable strategic plan. Tapi kebanyakan dari mereka tidak melakukan pekerjaan, tidak kerja keras untuk melakukan sebuah rencana strategik yang terukur. Tomorrow I'm going to talk more about that with you. Nah, besok, saudara, saya akan lebih banyak How cerita to tentang make hal ini. a measurable plan for your city. Bagaimana kita bisa merencanakan perencanaan yang terukur bagi kota kita. I've been into many conferences around the world that's about the 7 mountains. Saya sudah pergi ke berbagai negara, saudara, untuk mengikuti konferensi 7 gunung. It talks about transformation. Berbicara mengenai transformasi. Many conferences I've been to like this. Jadi banyak sekali konferensi-konferensi And yang saya people ikuti get tentang hal ini. excited. Dan orang-orang semuanya And mengalami it's semangat. wonderful. Dan memang luar biasa. But they then go home
Tapi kemudian mereka And pulang, there's no plan how to do it. kemudian setelah pulang nggak ada rencana untuk lakukan bagaimana They're lakukan just itu. encouraged, but they're not really going to the next step. Jadi mereka itu rasanya benar-benar disemangati tapi nggak melakukan melangkah untuk masuk dalam hal itu. It takes hard work to develop a measurable strategy. Ternyata saudara membutuhkan sebuah kerja keras untuk mengembangkan strategi yang terukur. And I have found around the world in many countries, Dan saya temukan di berbagai negara this saudara. is almost never happening in many countries. Dan ini hampir tidak pernah terjadi di berbagai negara itu. There might be the first 3 steps happening, Mungkin 3 langkah pertama yang terjadi. they're not really solving the 4th problem usually. Tapi mereka biasanya tidak menyelesaikan masalah yang keempat itu. And number 5 Dan yang kelima adalah is that there's no plan for financial sustaining of this strategy. jadi nggak ada rencana untuk pembiayaan yang berkelanjutan And untuk if you don't program have, ini. and if you don't really have a way to fund it, it's not going to happen. Karena kalau saudara nggak temukan cara untuk membiayai hal ini, ya nggak akan terjadi. You cannot just transform your city or your nation just by the church budget. Jadi saudara kita nggak bisa mentransformasi kota ataupun bangsa kita hanya dengan budget gereja aja We have saudara. to come up with a plan. Jadi kita harus bisa memiliki rencana. All right, those are the 5 major reasons. All over the world, they're the same major problems. Jadi ini adalah 5 masalah besar yang dihadapi oleh berbagai kebanyakan terjadi di segala bangsa. Here in Indonesia, I have seen so many people that have a vision for transformation. Di sini di Indonesia saya sudah menyaksikan ada begitu banyak orang yang rindu akan transformasi. But still, some of these problems are here. We need to overcome these. Tapi masih ada masalah-masalah yang ada di sini saudara yang perlu kita selesaikan. Hello, amen. Halo, amin. Hallelujah. Puji Tuhan. I'm kind of a strange kind of leader. Saya ini seorang pemimpin yang I'm, agak I'm not aneh. I'm not a typical pastor. Saya bukan pendeta atau gembala yang biasa gitu saudara. Probably the best way to define me Saudara, istilah yang paling tepat untuk menceritakan tentang saya adalah the way God made me. dengan cara bagaimana Tuhan itu menciptakan saya. I'm a social strategist Saya ini adalah pembuat strategi sosial, for the saudara, kingdom of God. untuk kerajaan Tuhan. And this is what I'm helping Christians to learn how to do that. Nah, inilah bagaimana saya bisa menolong orang Kristen untuk bagaimana melakukan hal ini. Hallelujah. Haleluya. Go to the next slide, please. Next slide, please. So, where all this started for me Ya, was when I was focused on what Jesus said in the Great Commission. saudara, sesuatu yang dimulai dari hidup saya adalah dengan perkataan Yesus mengenai amanat agung. Again, a little personal story. Jadi ini saudara ada masuk sebuah kisah pribadi saya. I was starting to think about these things a little bit Saya mulai agak memikirkan tentang hal ini sedikit, saudara. back long time ago, 1981. Jadi zaman dulu banget saudara, tahun 81. And as I started to study a little bit about these topics, Jadi saat saya mulai belajar lebih tentang topik ini, and it was hard. There were no books on this back then, anywhere. jadi zaman itu saudara nggak ada buku yang mendukung tentang hal ini. You couldn't find anything in the Christian bookstores on this. Jadi saudara zaman itu saudara nggak bisa temukan hal-hal tentang ini di toko buku Kristen. So I just had to go back through church history and study the early Protestant reformers, study even the Catholic medieval thinkers, all different kinds of sources. Jadi saya harus mulai masuk kembali kepada sejarah gereja, saudara. Bagaimana tentang Protestan, tentang Katolik. Saya belajar tentang hal itu mulai dari akarnya. And as I went back through history, Jadi pada waktu saya kembali melihat kepada sejarah, and by the way, I got a PhD in Christian thought. dan saudara saya ada gelar PhD, saudara, untuk Christian I Thought. wanted to, but beyond my PhD, I'm just always studying how have Christians thought about what it takes to change a nation. Jadi saudara, ini melebihi tentang gelar saya PhD itu, tapi bagaimana seorang Kristen punya pemikiran untuk bisa mengalami perubahan atau transformasi bagi orang Kristen. And it was
anyway, I was started to just begin to think about this Nah, pada waktu saya mulai memikirkan tentang hal ini, in 1982 di tahun 1982, on my wedding day. di hari pernikahan saya, Some pastors gathered around my wife to be as soon as the ceremony ended, and they prayed over us. jadi saudara ada para pendeta datang juga saudara, dan kemudian juga dengan calon istri saya, dan mereka para pendeta itu mendoakan kami. And as they were praying over us, Dan pada waktu mereka mendoakan kami, one pastor gave a prophetic message to me. nah salah satu pendeta itu kasih saya sebuah I nubuatan don't know if you profetik. believe in the spirit of gift of prophecy. I do. Saya nggak tahu apakah saudara percaya dengan karunia kenabian, tapi saya But this percaya. prophetic message to me Ini ada sebuah pesan kenabian atau This- pesan profetik kepada saya, was that God said He was going to send me to nations all over the world. bahwa Tuhan akan mengutus saya kepada berbagai bangsa di seluruh dunia. And you know what? At that point, I had never even thought about traveling outside the United States. Saudara, dan waktu itu saya didoakan saudara, nggak ada pikiran bahwa saya akan pergi ke luar negeri, keluar dari Amerika, nggak ada. So that was a new idea. Jadi bagi saya waktu saya didoakan, itu ide yang And then baru. God said in this prophecy Dan kemudian Tuhan berkata-kata dalam that nubuatan ini, that he was going to use me bahwa dia akan pakai saya, the way God used Mordecai to help encourage and advise Esther to take a step to save her nation. jadi cara Tuhan pakai saya adalah seperti Mordekai, bagaimana dia memberikan nasihat kepada Esther untuk bisa melakukan sebuah perubahan bagi bangsa, untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Especially in the area of government, politics, in the public arena. Dan khususnya di area-area pemerintahan politik dan area-area publik. That I would be teaching and equipping Christians to go into this area of government and these kinds of things. Bahwa saya akan mengajar, memperlengkapi kepada area-area pemerintahan seperti itu. And at that point again, I really didn't know anything about this. Dan di saat saya didoakan itu, saya benar-benar nggak ngerti tentang hal ini, apapun itu. I would just started thinking about it, but I did not know much. Jadi memang saya sedikit mulai memikirkan itu, tapi benar-benar nggak ngerti apa-apa, belum ngerti banyak So tentang again, hal this itu. prophecy was like strange. I thought, why would anyone, leaders around the world, want to listen to me on this topic? Jadi pada waktu nubuatan itu datang saudara, saya hanya berpikir aneh banget, ngapain ya para pemimpin-pemimpin gereja mau dengerin suara saya atau perkataan saya ini. But you know what? Tapi saudara tahu, As I shared, I've been to 70 countries now, over 70 countries. saat tadi saya sudah share kepada saudara, saya sudah pergi ke And I've kurang been- lebih dari 70 And negara. I'm meeting and teaching high-level government leaders and That's- in other spheres all the time. Dan saya memimpin dan juga mengajar kepada para pemimpin-pemimpin level tinggi Almost saudara. every week I'm talking to a prime minister or a senator or someone around the world Dan somewhere. saudara, seringkali saya sudah suka berbicara kepada senator, kepada perdana menteri di berbagai tempat. God can do whatever He says He will do. Tuhan bisa lakukan apapun yang sudah Tuhan katakan untuk dia lakukan. Glory to God. Kemuliaan Hallelujah. untuk Tuhan. Amen. Amin. Whatever He has plans for you, He will make it happen. Jadi apapun yang Tuhan punya, rencana apapun untuk saudara, So- maka dia akan so don't mengerjakannya. doubt. Jadi jangan ragu, He can do it. dia bisa kerjakan itu. And I remember that prophecy also on my wedding day. I thought, I have a tiny church, I have no money. How is this going to happen? Jadi saya ingat sekali saat nubuatan di hari pernikahan itu saudara. I Saya know- cuma punya I had- gereja kecil, nggak punya uang banyak, uangnya sedikit. Bagaimana itu bisa terjadi? I had no advanced degrees and training in anything like Ya, this. ya saya tahu saya mungkin ada So- pendidikan yang lebih atau banyak hal tentang hal seperti itu. But I began to realize more and more out of the scripture what our mission was. Tapi saya mulai lebih menyadari hal-hal yang lebih ada dari firman atau ayat yang Tuhan katakan ini. So after Jesus died on the cross and rose from the dead, Jadi setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, he then talked about the kingdom of God for 40 more days dia kemudian berbicara mengenai kerajaan Allah lebih dari selama 40 hari. until he gathered his disciples for one final message. Sampai akhirnya dia kumpulkan semua murid-muridnya untuk sebuah pesan yang final, terakhir. Just before he ascended into heaven,
Ini saat sebelum dia naik ke surga. He gave this final message. Dia berikan sebuah pesan terakhirnya. Often we call it the Great Commission. Yang sering kali kita sebut sebagai amanat agung. This final message is at the end of all the Gospels. Jadi pesan yang terakhir ini adalah akhir dari Injil. Sometimes there's some things that maybe Matthew remembered and put at the end of his gospel, but that Mark forgot, or vice versa. Jadi saudara, mungkin Matiusnya ingat, dia tulis kemudian tapi Markusnya lupa, dan memang But orang when yang tulis yang ingat aja yang nulis. But when you read it all together from all the gospels, you get this message. Tapi kalau saudara bisa baca semua Injil, saudara bisa akan temukan satu kesatuan yang Two lengkap. things that stand out to me. Ada dua hal yang menonjol bagi saya. What Mark said, Apa yang dikatakan oleh Markus, emphasized preaching the gospel. itu menekankan kepada pengabaran And that's Injil. what most churches focus on. Dan itulah yang difokuskan Go oleh and preach kebanyakan the gospel gereja. to every creature. Dia mengabarkan Injil kepada segala makhluk. But what Matthew remembered, Tetapi saat Matius yang mengingatnya, Matthew didn't say that. Matius nggak ngatakan itu, But what saudara. Matthew remembered Jesus saying Tapi pada waktu Matius mengingat is apa yang dikatakan oleh Yesus, we must make disciples of all the nations. bahwa kita harus menjadikan segala bangsa itu muridnya. When Jesus said nations, Pada waktu Yesus berkata bangsa, he was speaking about these political realities, Dia- these things we identify as nations today. jadi pada waktu Yesus berkata bangsa, itu sebetulnya berbicara mengenai reality, berbicara memang tentang sebuah bangsa yang ada di saat ini. Today, about 200 nations are identified in the world. Saudara, di seluruh dunia ini ada kurang lebih 200 negara. Jesus was saying, Yesus ingin berkata-kata, yes, I want you to reach people with the gospel. ya aku ingin engkau itu menjangkau orang-orang untuk But then he Injil. says, I want you to disciple your nation. Tetapi kemudian Yesus berkata, aku ingin kau memuridkan bangsa-bangsa. So we're talking about Indonesia. Jadi saat kita berbicara tentang Not Indonesia, just winning souls out of Indonesia, jadi bukan hanya memenangkan jiwa But- yang ada di Indonesia aja, but what Jesus says is disciple Indonesia. tetapi yang Yesus katakan muridkanlah Indonesia. This is not just discipling Christians in the church. Ini bukan berbicara mengenai hanya memuridkan orang It's Kristen di dalam discipling gereja, the nation. tapi memuridkan bangsa. What does it mean to make disciples? Apa sih artinya memuridkan To itu? disciple means to bring under discipline. Kalau arti kata memuridkan itu adalah membawa untuk Bring- melatih di bring dalam peop- disiplin. Bring the way you live into alignment with God's patterns of life. Membawa hidup kita itu sejajar dengan pola kehendak firman Tuhan. And of course, pastors try to help members of churches learn how to align, be disciplined in alignment with God. Dan tentu seorang gembala pasti menolong jemaatnya untuk hidup disiplin sejajar dengan kehendak Tuhan melalui But firman-Nya. there's something here Jesus is saying. Tetapi ada sesuatu yang di sini yang Yesus katakan. The nations need to be discipled and aligned with God's ways. Jadi bangsa-bangsa itu perlu dimuridkan untuk bisa hidup sejalan dengan jalan-jalannya The Tuhan. politics needs to be straightened up in alignment with God's ways. Politik perlu diluruskan saudara ya, supaya sejalan The dengan jalan economics Tuhan. need to be aligned and disciplined into God's ways. Ekonomi juga perlu diluruskan, bisa ada disiplin dalam The jalan-jalannya educational Tuhan. systems, Sistem pendidikan, the families, the keluarga-keluarga, health care, kemudian ke pusat it all kesehatan. needs to come under discipline in alignment with the kingdom of God. Jadi semua itu harus ada diluruskan dalam sebuah disiplin untuk sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Now that's a big job. Dan itu saudara adalah pekerjaan yang besar. Most churches and pastors don't think about that big job. Banyak gereja, banyak gembala nggak memikirkan tentang pekerjaan besar ini. So next slide, please. Jadi next So you slide, see please. here kind of these two major things. Nah, saudara bisa melihat dua hal besar ini. You move forward in the slide. Go ahead. Move Lagi forward. next. So you see preaching the gospel, Jadi saudara bisa lihat Keep yang moving, satu keep terus aja. and that's Beritakanlah Injil. that's the part most churches are trying to do. Ya, ini memang bagian dari kebanyakan gereja yang gereja lakukan saat ini. But then the other part, Tapi saudara bisa lihat bagian yang lain terus disciple next. the nation. Memuridkan bangsa. Keep going. Yeah, there you go. Terus Keep going. So
what I believe what Jesus is saying here Jadi yang saya percaya apa yang Tuhan Yesus mau katakan di sini adalah, is I'll illustrate it this way. saya akan kasih sebuah ilustrasinya seperti ini. I think in Indonesia, your most popular sport is football, yes, I think. Saudara, saya pikir di Indonesia itu olahraga favoritnya sepak bola, betul? You know, in America, it's American football, it's different. Ya, kalau Amerika kan American football, lain ya saudara. Kalau di sini sepak bola, betul ya saudara ya? But let's say you had the chance. Ya, coba kira-kira seumpama saudara punya If you had kesempatan, all the money saudara you needed punya semua uang yang saudara to butuhkan, form the best football team in Indonesia. jadi saudara punya kesempatan, punya duit untuk membentuk sebuah tim sepak bola yang terbaik di The first Indonesia, thing you probably would do maka hal is pertama yang go saudara out mau and lakukan whatever, adalah how much money it took, it's okay. You would hire the best coaches. saudara nggak peduli berapa uang yang saudara habiskan karena uangnya ada, saudara pasti hal pertama yang saudara lakukan adalah sewa pelatih terbaik. Then you go out and start recruiting the players. Kemudian apa yang saudara lakukan? Saudara akan merekrut para Get the pemain-pemainnya. best talent onto the team. Saudara akan berikan talenta yang terbaik di tim itu. And that would probably take a lot of money. Dan memang itu butuh uang banyak, But betul nggak saudara? you would be able to do that. Tapi saudara bisa kok And lakukan then karena ada maybe you duitnya. would build your clubhouse, your training facilities. Kemudian saudara mungkin akan bangun clubhouse-nya saudara bangun fasilitas trainingnya. So you could have a place where you get in top shape. Jadi saudara punya tempat untuk bisa melatih para And pemain-pemain you itu. discuss your strategy, how to win. Dan saudara mulai diskusikan strategi-strategi bagaimana bisa memenangkan Okay, now pertandingan. all of that would be impressive. Dan semua hal yang saudara lakukan itu mungkin cukup mengesankan. But let me ask you this question. Tapi saya mau tanya satu pertanyaan ini. How do you measure success of a football team? Bagaimana saudara bisa mengukur nilai kesuksesan dari tim sepak bola saudara? Is it who has the best coaches? Apakah yang disebut berhasil itu adalah orang yang punya Is it who has the pelatih best? terbaik? Is it who has the most impressive training meetings? Atau yang punya sebuah meeting pelatihan yang paling mengesankan? Who has the best clubhouse? Atau siapa yang punya klub yang terbaik? No. Bukan kan? How is success measured? Bagaimana kita mengukur kesuksesan itu? Winning the game. Winning games. Memenangkan pertandingan. In fact, if you did all those other things, Jadi kalau kita lakukan semua but itu, you don't actually get into the game, tapi kalau saudara nggak masuk di dalam people pertandingan, would say it's a scandal, they're wasting money. orang-orang akan mulai ngomong, wah ini skandal, habiskan banyak uang aja. They've got to get into the game and try to win. Ya harusnya masuk di dalam game dan berusaha untuk menang. Amen? Amin. I believe what Jesus was saying here. Jadi yang saya percaya, apa sih yang sedang Yesus mau katakan di sini adalah, On the left, di bagian kiri ini, preach the gospel, beritakan Injil, bring people to Christ, bawa umat Tuhan, bawa orang itu kepada baptize them, Kristus, bring them into the church. baptiskan dan bawa mereka masuk dalam gereja. All of that is building God's kingdom team. Jadi yang semua ini adalah kita sedang membangun tim kerajaan Allahnya. And there are some very big teams here in Indonesia. Dan ternyata saudara, ada banyak tim besar di Indonesia And ini. they've got big training facilities. Mereka yang punya fasilitas training besar. We call them church buildings. Ya, yang kita sebut sebagai bangunan And gerejanya gede. they've got big coaching staffs. Dan kemudian mereka juga punya staf pelatih yang Amazing. besar. Luar biasa. And those meetings are impressive. Dan pertemuan mereka itu The mengagumkan. presence of God is there. It's wonderful. Hadirat Tuhan ada di situ dan begitu indah. But is that success? Tapi apakah itu disebut kesuksesan? Just to have great meetings? Hanya dengan punya pertemuan atau ibadah yang luar biasa itu? I submit to you. Nah, saya mau katakan sarankan kepada saudara. Jesus was telling us the purpose of the team. Yesus itu sudah mengajarkan kepada kita It's tujuan not- timnya kita And how he measures success. dan juga bagaimana dia mengukur kesuksesannya. It's not how big of a church you have. Itu bukan mengenai seberapa besar gereja yang saudara It's how miliki, much impact you're having on the nation of Indonesia. tetapi seberapa besar dampak yang saudara miliki bagi bangsa kita Indonesia. Do you understand? Saudara Yes? bisa nangkap hal Amen? ini, amin? He's saying, here's
purpose. Get the team out in the nation. Jadi inilah tujuannya, bawa tim ini keluar untuk memenangkan Indonesia. It's not what happens only on Sunday. Dan itu tidak hanya or the terjadi church cuma di meetings. hari Minggu atau di It's ibadah-ibadah every gereja. day in your workplace. Tetapi setiap hari di tempat kerja saudara. In your different spheres of influence. Di tempat berbagai macam tempat di mana saudara bisa memberikan dampak. Go on to the next slide, please. Next. In some ways, brothers and sisters, Di berbagai jalan saudara. I think it is like a scandal today. Saya rasa seperti kayak terjadi So skandal. many resources are going just to build the teams. Jadi begitu banyak sumber daya yang dibuang, dilakukan untuk But membangun hanya God's kingdom timnya aja. team is not getting into the game. Tetapi tim kerajaan Allah ini nggak masuk dalam pertandingan, nggak They ikut just keep pertandingan. growing the team. That's Tapi all. cuman aja membangun timnya terus menerus, saudara. Next slide, please. Next, I'm going to talk about this tomorrow. saya akan berbicara mengenai hal ini besok. But Jesus says something else Tapi Yesus itu berbicara tentang sesuatu hal yang lain in this last message. di pesan yang terakhir ini. He said, look for signs to follow. Yesus berkata, lihatlah kepada tanda-tanda untuk kau ikuti. This is especially found in Mark's gospel. Ini bisa kita dapatkan di Markus. And Jesus uses strange language. Dan Yesus pakai bahasa yang agak aneh ini, saudara. I've just put it up here, these basic phrases. Ya, saya taruh di sini, saudara. He says 5 kinds of signs you should look for. Saudara, ada tanda-tanda yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu cari. I used to think of these just as being personal miracles if you need God's supernatural power. Saya rasa, saya dulu berpikirnya ini hanyalah yang kita, mujizat yang kita butuhkan secara pribadi saat kita butuh ini terjadi. But I've started to look at it differently now. Tapi sekarang saya mulai melihatnya dengan cara pandang yang beda. Here's why. Ya, saudara dengar ini, Because kenapa? Jesus just emphasized nations, discipling nations. Karena tadi Yesus itu menekankan kepada bangsa-bangsa, And after muridkan giving that big bangsa-bangsa. picture of the goal Jadi setelah Yesus berikan to sebuah transform the nation, gambaran besar ini untuk mengubah bangsa, transform your city, untuk mengubah kota saudara, that's when he starts talking about these signs. baru disitulah Yesus berbicara mengenai I'll tanda-tanda be ini. sharing tomorrow. I believe these are kind of signs of city and national transformation. Dan saya mau katakan ini adalah tanda bagaimana ada transformasi bagi kota maupun bagi bangsa. These are phrases that each are connected to an Old Testament story. Saudara, sebetulnya kalimat ini terkoneksi dengan kisah di Perjanjian Lama. That all are connected to problems of nations that have to be overcome. Jadi kita ini terkoneksi dengan masalah bangsa yang harus bisa kita kalahkan. In fact, these same 5 signs were, almost all of these same signs were in the final message of Moses. Saudara, bahkan 5 tanda ini sebetulnya ada di pesan terakhirnya Musa. Go to the next slide, please. Next. You see, right before Moses went and died, Jadi sebelum Musa itu akan mati, before saudara, Israel entered the promised land, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Moses perjanjian, gave this final message. Musa itu memberikan pesan terakhirnya. And he talked about the problems that the nation of Israel must overcome. Dan ini berbicara mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa yang harus dikalahkan. If they're going to fulfill their mission as God's covenant nation. Jadi kalau engkau bisa ingin memenuhi sebuah janjinya Tuhan bagi And bangsa. Moses used the same figurative language. Dan Musa juga memakai He talk- kata-kata yang sama, he- bahasa yang sama He ini. talked about demons that affected the nation, not personal, but the nation. Dia berbicara mengenai iblis, setan yang mempengaruhi bukan seseorang tapi He talked bangsa. about serpents that Dia they berbicara must mengenai overcome. ular yang harus dikalahkan. He talks about drinking poison. Dia juga berbicara mengenai minum He racun. talks about sickness in the nation. Dia berbicara juga mengenai sakit penyakit dari sebuah bangsa. In other words, 5 things Jesus mentioned, 4 of them were in Moses' message already. Saudara, 5 hal yang dikatakan oleh Yesus sudah disebutkan oleh Musa, 4 saudara. And this is why I've started to think about these signs Jesus mentioned are referring to how to bring national transformation. Jadi saya mulai berpikir apa yang sudah Yesus katakan ini sebetulnya mengacu kepada transformasi bangsa. Next slide, please. Next. So now go through,
Keep Terus, going forward. terus. So I believe these, unfortunately this is only in English here. These 5 signs, keep going. Ya, terus, oke. Jadi 5 tanda ini, saudara, I believe refer to 5 ways in which a nation has to be changed. saya percaya ini akan menuntun kepada 5 jalan di mana bangsa kita harus berubah. Keep going Untuk bisa forward. diubah, sorry. We have to solve the spiritual problems of the Kita nation. harus bisa menyelesaikan masalah-masalah rohani yang dihadapi oleh bangsa kita. The intellectual problems. Masalah intelektual, The political problems. masalah politik, The economic problems. masalah ekonomi, And the social problems. juga masalah sosial. The books I have will give a whole lot more information, but I will talk about this more tomorrow. Ya, saudara, buku ini sebetulnya sudah memberikan banyak informasi, tapi saya akan bicarakan juga besok pagi. Next slide, please. Next. So here is something I've learned from my study of church history. Jadi ini saudara, beberapa hal yang sudah saya pelajari dari hasil pembelajaran saya dari sejarah gereja. Many times in history, Banyak kali di sejarah, over the last 2,000 years, dalam selama 2000 tahun ini, there have been examples of great national and city transformation. jadi ada banyak teladan atau kisah-kisah teladan bagaimana transformasi besar terjadi dalam sebuah bangsa. But in every case, Tetapi di setiap kasusnya, it only happens itu selalu terjadi when one thing is done. jika ada satu hal yang sudah dikerjakan. When there is an intentional plan Di mana ada sebuah rencana yang for benar-benar the training of dimaksudkan. leaders for these influential positions of society. Jadi rencana yang benar-benar disengaja untuk mentraining para pemimpin-pemimpin untuk bisa mengadakan perubahan dalam. There have been Kehidupan sosial. many times in church history Jadi terjadi banyak kali di where a dalam nation sejarah has gereja, experienced great spiritual growth, di mana saat sebuah bangsa itu mengalami sebuah pertumbuhan rohani yang besar, many churches growing, dan banyak gereja mulai but yet bertumbuh, the nation has not been changed. tapi bangsanya nggak berubah, belum diubah. That's why this is so important here. Jadi mengapa kok hal ini sangat penting di It sini? has to go a step further. Harus ada sebuah langkah To yang change lebih the ke depan. nation, you have to train leaders. Untuk bisa mengubah bangsa, engkau harus melatih para pemimpinnya. Next slide, please. Next. Next slide, please. Keep going. Next slide. Terus, We're talking about all these mountains or spheres of society. kita sedang berbicara mengenai gunung-gunung ini, saudara. I'm not Roh-roh yang ada di dalam it's not enough kehidupan. just for the church to train more church leaders. Nggak cukup untuk sebuah gereja hanya melatih para pemimpin Just lebih more banyak. train more pastors. Atau melatih lebih more banyak pendeta. evangelists, Melatih lebih banyak more evangelis. worship leaders. Melatih lebih banyak worship leader. That's important, Memang itu but it's penting, not enough to change the nation. tetapi itu nggak cukup untuk The mengubah bangsa. church has to train leaders. Pak, gereja harus melatih para You pemimpin-pemimpin. see the arrows here going Saudara- out from the church. Saudara bisa lihat panah-panah yang keluar dari They gereja. train leaders and then send them into each sphere of society. Jadi mereka harus melatih para pemimpin yang kemudian diutus keluar And then masuk ke dalam kehidupan sosial mereka And then masing-masing. if they stay connected to each other, Dan kemudian saat mereka terus ada These- tinggal terkoneksi, these terhubung kind of bersama-sama. lines in the stars kind of show connections. Saudara lihat garis-garis yang membentuk sebuah bintang ini menunjukkan Then adanya the hubungan. major impact comes. Baru dampak besar itu bisa terjadi. Today and tomorrow, you'll be discussing the 7 mountains. Hari ini dan besok saudara akan akan belajar diskusi tentang 7 gunung itu. We have to have a plan to train those Christians for those spheres, Kita harus punya rencana untuk melatih. but then to connect them together. Melatih mereka tapi kemudian terus juga And then final. menyatukan mereka. And this is my final point. Dan ini poin terakhir saya. But then have them develop a measurable strategy. Dan kemudian tolong kita bisa membantu mereka untuk mengembangkan strategi yang terukur. That's what I will be talking about tomorrow. So thank you very much. God bless you. Dan itu yang akan saya bicarakan besok siang, saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.